Waktunya Otan berbagi info menarik seputar postingan terbaru para sobat Otan. Sekarang Otan mau berbagi fakta-fakta unik tentang si Garangan nih. Kalian jangan terkecoh dengan tampang lucunya dan badannya yang mungil teman. Kecil-kecil begini, si Garangan termasuk hewan yang punya naluri buas dan sulit untuk dijinakan. GPL, nggak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Fakta yang pertama, Garangan mampu mengalahkan ular. Siapa sih yang nggak takut sama ular kobra? Apa? King Cobra? Tuh lihat, kalau si kobra udah berdiri begini, pasti semua pilih kabur cari aman deh. Eits, tapi gertakan si kobra tidak berlaku untuk Garangan teman. Tuh lihat, si Garangan enteng aja datang mendekat. Dan kalau sudah bertemu seperti ini, perkelahian tak terelakkan akan terjadi. Maklum saja, Garangan adalah pemangsa ular teman. Makanya, keberadaan Garangan di alam liar dapat membantu mengendalikan populasi ular agar tidak berlebih. Mau ular besar atau kecil, dia tidak takut. Garangan memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa untuk merespon serangan si ular. Makanya, dia bisa mengungguli si ular dan membalas dengan gigitan kuat yang melumpuhkan. Si Garangan kecil ini akan memfokuskan serangannya pada kepala si ular. Begitu kepalanya sudah terkunci gigitannya, pertarungan pun selesai. Dimenangkan si Garangan. Cakep! Fakta yang kedua, Garangan kebal bisa ular. Garangan tidak hanya unggul refleks dalam respon serangan lawannya teman, tapi dia juga ternyata kebal terhadap bisa si kobra. Ini semua dikarenakan Garangan memiliki glikoprotein, yakni senyawa unik yang bisa menetralkan bisa ular di dalam tubuhnya. Bisa ular jadi nggak berfungsi. Di dalam pertarungan melawan kobra, apalagi King Cobra, terluka akibat gigitan tentu tidak akan terelakkan bagi keduanya. Sebenarnya, kobra yang memiliki bisa neurotoksin dapat mengakibatkan efek serius pada lawannya, meski hanya terkena sedikit saja. Kalau terkena, otot dan syaraf korbannya akan terganggu dan mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Namun si Garangan tetap berdiri meskipun sudah terkena gigitan dan bisa si kobra. Luar biasa kamu sob, keren maksimal. Fakta yang ketiga, Garangan memiliki kulit yang tebal. Pantas aja kamu kalau kegigit lawan kayak nggak berasa apa-apa sob. Hewan dari famili Herpestidae ini ternyata memiliki kulit yang cukup tebal teman. Tuh, bahkan dia masih nggak ada takut-takutnya mau melawan si landak. Padahal kalau tertusuk durinya, sakitnya bukan kaleng-kaleng kan? Fakta yang keempat, Garangan bertubuh elastis. Kelincahan Garangan saat bertarung tidak hanya terbukti saat menyerang teman. Menghindar lalu menyerang balik lebih cepat dari lawan tentu didukung otot tubuhnya yang luas. Tapi di saat terdesak sekalipun, kelenturan tubuh Garangan ternyata berguna sekali untuk lepas dari bahaya. Tuh lihat, meski sudah berkali-kali terbelit si piton, Garangannya mampu melepaskan diri. Sesaat sebelum otot si piton mengunci Garangan dengan lilitan mematikan, sobat Otan ini langsung meliukan tubuhnya dan memanfaatkan kelenturan tubuhnya agar bisa melepaskan diri dari bahaya. Ini semua dikarenakan Garangan memiliki struktur tulang tubuh yang pendek, makanya dia bisa melentur seperti karet. Tubuh Garangan seolah bisa mengecil alias menyusut ketika diperlukan. Makanya, meski si piton berulang kali melilit, tidak ada yang berhasil. Bukan main. Gak salah kamu dinamakan Garangan ya. Kamu benar-benar garang sob.
ini tetap melakukan serangan demi serangan. Sepertinya si buaya tidak ingin makan kamu, Sob. Tapi karena kamu lebih dulu mengusik dan menggigit mulut buaya, maka tidak ada kata maaf untukmu. Sudah, hentikan. Ayo cepat sembunyi ke dalam tanah, Sob. Kura-kura berpunggung lunak ini hidup di perairan yang tenang. Berbeda dengan kura-kura lainnya, kaki Amida cartilaginea mempunyai selaput untuk berenang dan menyelam. Teman, walaupun Bulus bisa hidup di dalam air dan berenang hingga ke dasar, tapi sesekali ia tetap naik ke permukaan untuk menghirup udara. Sebab Bulus bernapas bukan dengan insang, melainkan paru-paru. Nah, kepalanya yang bisa memanjang ini juga sangat membantu Bulus agar tidak terlalu jauh berenang ke permukaan air. Cukup memanjangkan kepala ke atas, ia bisa mengambil napas lagi deh. Kermaks! Wah, ada yang udah kelaparan nih teman. Ikan-ikan kecil dan krustasea kecil memang jadi makanan favorit Bulus teman. Wah, ini sih dijamin jadi stok pangan sebulan nih sob. Wah, lihat adegan makan-makan barusan. Otan jadi ingat sama sobat kura-kura air tawar yang serem banget. Itu loh, kura-kura yang punya gigitan sangat tajam. Ya, betul sekali. Alligator Snapping Turtle atau AST. Bukan cuma mangsa favoritnya doang yang dilibas, tapi ia akan menjepit apapun yang berada di depan mulutnya. Tahukah teman, jika gigitan alligator snapping turtle mempunyai kekuatan hingga 158 Newton atau setara dengan 16 kg. Mengerikan. Jangan anggap enteng Bulus dong. Mentang-mentang habis terkesima lihat aksi gigitan AST. Nih, biar Kak Vicky yang tunjukin kegarangan si Bulus. Ya, biarpun masih kecil, tapi kekuatan gigitan Bulus juga nggak bisa dipandang sebelah mata kok. Pertama, kita coba dengan potongan daging ini ya. Wow, ternyata Bulus juga sangat responsif terhadap benda yang ada di depan matanya ya. Hop! Dengan sigap, ia langsung membuka mulut dan menggigit daging itu. Kura-kura dan Bulus memang tidak memiliki gigi, tapi paruh lancip yang ada di depan itu dapat memotong atau merobek makanan. Nah, meski kekuatan gigitan Bulus tidak sekuat AST, tapi kelihatan kan daging yang dipegang Kak Vicky sulit terlepas dari mulut Bulus. Itu tandanya teman di rumah harus waspada ya jika bertemu Bulus. Wah, ternyata ini waktu yang kurang tepat untuk kamu, Lar. Ini sih namanya bangunin macan tidur. Bulus tidur maksudnya. Walaupun karapas Bulus tidak sekeras kura-kura untuk melindungi diri dari predator, tapi untuk nyali Bulus, Otan acungi 4 jempol deh. Ia tak segan untuk menyerang musuh-musuhnya. Selain bisa mengubur diri dengan cepat, ia tak segan untuk menggigit apapun ketika dalam keadaan terancam. Nah kan, sudah cepat pergi ke daratan, Lar. Waduh. Ada apa ini? Otan kira tadinya kalian sepasang induk yang lagi saling menyayangi. Nggak taunya kalian sedang adu kekuatan toh. Beginilah teman, kalau dua ikan lauhan berada dalam satu wilayah. Sebagai ikan teritorial, lauhan dewasa akan berusaha mengusir siapapun yang masuk ke wilayahnya. Mulai dengan mengejar, menyenggol, sampai akhirnya bertingkah agresif untuk menyerang lawan.
Tapi kali ini, Lauhan satunya ternyata berani melawan, teman. Maklum saja, keduanya sama-sama jantan yang imbang secara bobot dan ukuran. Makanya, adu kekuatan pun tak terelakkan. Ini nih bukti konkret kalau mereka lagi adu kekuatan. Yap, mereka saling gigit dan sedot seperti ini. Memang sih, gigitan Lauhan tidak mematikan. Namun, kerasnya gigitan bisa melukai keduanya. Bahkan infeksi dan luka di bagian mulut akibat gigitan bisa bikin keduanya sulit makan dan akhirnya mati. Kalau akibatnya bisa seburuk itu, lebih baik damai aja, sob. Nah, gitu dong. Cakep. Sobat kecil, kalian lagi ngapain sih? Ini bukan tempat bermainmu. Duh, nasib anakan ikan emas dalam bahaya. Nah kan, si Lohan gak bisa lihat makanan nganggur nih. Tidak. Satu persatu langsung dilahapnya. Semuanya langsung ludes tanpa ampun. Ternyata kamu predator sejati, sob. Gahar dalam memangsa hewan lain. Teman, predator air tawar yang gahar dan buas gak cuma si Lohan. Sobat Totan yang ini juga loh. Ia adalah si ikan Oscar. Kira-kira kalau si Oscar ketemu sama si Lohan, apa yang bakal terjadi ya? Tuh, baru juga lihat tamunya datang. Si Lohan langsung menyergap mengejar si Oscar. Benar-benar deh nih si Lohan. Bukan tuan rumah yang baik kamu, sob. Walaupun keduanya ikan predator, mereka juga bakal lihat-lihat ukuran tubuh rivalnya. Jadi, seganas-ganasnya si Oscar, kalau udah lihat si Lohan punya badan segede gaban gitu, ya ia bakal pilih kabur cari selamat. Otan gak salah lihat nih. Kamu barusan beneran main sama bola, sob. Otan gak nyangka loh, kirain kepalamu yang besar bisa membatasi pergerakan. Ternyata sama sekali enggak. Teman di rumah sudah tahu kan, kalau hanya Lohan jantan yang memiliki jenong besar. Tapi kalian tahu nggak, apa sih isi dari kepala Lohan? Kepalanya yang besar sampai dibilang jenong ini ternyata berisi lemak. Dan lemak ini digunakan sebagai cadangan makanan bagi si Lohan. Kalau dilihat kasat mata, bentuknya mirip agar-agar putih ya. Lohan dengan jenong besar, tanda ia sehat loh. Jadi kalau sobat Totan ini sakit, jenongnya akan menyusut. Persis seperti balon yang kurang udara. Perlahan-lahan mengempis hingga betul-betul menghilang. Ciri fisik si Lohan jantan sakit jadi bakal mirip betina deh. Golden base memang punya arti berwarna dasar keemasan. Tapi sepanjang pertumbuhannya, warna tubuh sobat Totan ini masih akan terus bermutasi atau berubah warna tergantung perawatannya loh. Lohan muda bahkan tanpa warna cerah sama sekali. Baru deh saat masuk usia dewasa, warnanya bakal muncul. Lihat, cakep bener kan? Hasil mutasi yang bervariasi inilah yang bikin ikan Lohan punya motif dan warna yang unik, teman. Ada apa ini? Kenapa Lohannya ditangkap? Ih, mana ada pisau-pisau segala. Kejamnya. Aduh. Kenapa itu kepalanya ditutup kain basah segala? Walah, ternyata ini toh yang namanya salon Lohan. Duh, gak mau kalah deh kamu sama manusia, sob. Di salon ini, sirip dan ekor Lohan bakal dirapikan, teman. Maklum, dia lagi mau ikut kontes kecantikan. Makanya tampilannya harus menawan. Tenang, dari ensiklopedia yang Otan baca, ikan ternyata tidak memiliki syaraf sakit loh.
Jadi meski dipotong bagian tubuhnya seperti ini, ia nggak bakal kesakitan. Tapi tetap ya, butuh seorang ahli untuk bisa memotong sirip dan ekornya dengan cepat agar lohannya tidak stres terlalu lama keluar air. Kain basah ini juga turut membantu agar si lohan tetap tenang dan bisa bernafas meski berada di luar air. Coba mana yang baru habis dari salon? Otan dan teman-teman di rumah mau lihat dong. Ada apa sih Sob? Kenapa harus berantem begini? Gak sanggup nih Otan harus pisahin kalian semua. Waktunya untuk minta bala bantuan. Paman editor, tolong bantu Otan mengusut akar permasalahan ini ya. Aduh, susah deh ya. Kelebihan burung satu ini kan memang terletak pada paruh berkantung. Iya, yang paruhnya panjang itu. Kamu harus cepet-cepetan mangap, Sob, biar ikannya nggak keduluan masuk ke paruh teman yang lain. Coba perhatikan teman, saat pelikan menangkap ikan, maka kantong pada paruh akan melebar. Kantong disebut kantong gular. Usut punya usut, kantong ini sangat elastis, hingga bisa menampung 11 liter air. Tapi, kantong gular tidak berfungsi untuk menyimpan makanan pada mulut pelikan loh. Fakta yang betul adalah, kantong gular ini yang membantu pelikan menangkap makanannya. Selayaknya jaring, kantong ini juga dapat menyaring air saat pelikan sedang memburu ikan dalam air. Teman, ada yang tahu nggak pelikan ini jenis apa? Wah, Otan dengar ada jawaban yang benar tuh. 4 jempol buat yang jawab pelikan Australia. Burung pelikan atau burung undan ini salah satu burung terbesar di dunia loh. Mereka hidup kelompok dan gemar bermigrasi ke daerah lain. Selain memiliki badan dan sayap yang lebar, panjang paruh pelikan mencapai 30 cm. Pelikan juga burung yang handal berenang. Kakinya yang besar sangat kuat untuk mendayung berkat selaput yang menyatukan keempat jarinya. Yeay, Paman bawa ikan lagi nih Sob. Tapi kok ikannya dikubur Paman? Sobat Otan satu ini kan senangnya cari ikan di dalam air, bukan di dalam lumpur. Aduh. Tapi nggak apa-apa kok, Sobat Otan kan semuanya pintar-pintar. Pasti si pelikan juga bisa dong menemukan ikan dalam lumpur ini. Tuh kan, apa Otan bilang? Mulai ada yang nyamperin tuh teman. Betul Sob, itu loh di situ ada banyak ikan. Coba gali pakai paruhmu. Yeay, burung undan ini berhasil menemukan ikannya. Tapi ia kesulitan untuk mengambil ikan di dalam lumpur itu. Ya ampun, sampai harus miring-miring gitu loh teman. Selain ikan yang menjadi makanan utama, pelikan juga suka memangsa hewan amfibi dan krustasea. Nah, terbuktikan kalau pelikan emang kurang jago untuk memangsa makanan yang berada di darat. Karena kantong paruhnya yang super lebar bisa membantu ia mencari makan di air dengan menyerok ikan sebanyak mungkin. Hal ini juga bisa ia lakukan untuk mencuci paruhnya jika merasa kotor, seperti habis main lumpur tadi teman. Pelikan aja jaga kebersihan, teman di rumah jangan mau kalah ya.